Iya, iya. Selamat malam, Nah, Bang Edis. selamat malam Pak Hmm, Muhammad. Ya gimana Pak Muhammad? ya, Gimana ini gimana? perdana ini saya dengan tiap hari ngikuti aja. Ini Tiap hari, coba-coba. ini tiap hari ngikuti. Padahal Anda Muslim. Iya, Iya, kok Muslim kok ngikutin Edis TV ini? loh, Karena kan menarik nggak pasti apa-apa, ya. Mas Edis. Karena menarik ya kan, memberi wawasan, Iya, betul? ya karena Iya. kan apa santun gitu loh, Bang Edis itu. Iya, santun kok saya nggak pernah saya ini. Kalaupun agak-agak sedikit sarkas ya kadang-kadang gitu. Ya, gimana Pak Muhammad? Iya, Gimana? iya. Eh, ini judulnya apa ini? Baru masuk masalah Bebas, yang tadi, Bang. bebas. Kira-kira Pak Muhammad ingin membahas apa? Bebas-bebas saja sebenarnya. Apa yang Pak Oh, Muhammad ingin gitu. bahas? Iya, gini kan apa namanya Apa itu? di dalam kitab ini kitab suci Mm-mm, Kristen ini kan mm-mm, banyak ya. mm-mm. Tapi yang saya dengar-dengar, Apa? gini Bang Edis, kitab suci Barnabas itu kenapa kok nggak dipakai ya? Kok di apa dibuang? Kitab suci Barnabas itu dari mana datangnya? Oke, baiklah. Gini, saya jelasin ya. Kita harus mau merendah ya. Gini. Jadi tuh dulu tahun sekitar ya 1600-an sekian ya gitu ya. Kurang lebihnya. Ada seseorang itu yang bernama Mustafa de Arande namanya. Mustafa itu namanya. Nah, dia ini membuat Injil palsu karangan dia berbahasa Itali. Namanya itu Injil Barnabas. Iya, iya. Nah, itu karangan dia sendiri. Dibuat oleh itu seseorang itu namanya Injil Barnabas. Nah, itu pun sudah ditetapkan oleh para ulama muslim, itu kitab itu sesat karena mengatakan bahwa Isa itu bukan Al-Masih, yang Al-Masih itu Muhammad. Ini kan aneh. Itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Gitu. Lagi pula di dalam Al-Quran, Pak Muhammad, tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk mengimani kitab Barnabas, nggak ada. Yang ada itu disuruh mengimani kitab Injil, betul? Ya, loh, tapi kitab Barnabas itu kan datangnya sebelum ini, sebelum Nabi Muhammad datang Bang Edis. 1600 kok sebelum Muhammad gimana, Pak Muhammad? Muhammad hidupnya abad keberapa? Abad ke-7 betul? Iya, betul. Nah, sedangkan Injil Barnabas itu dikarang dibuat tahun 1600. Gitu. Nah, itu Karena Injil-Injil karangan. kan kalau saya lihat di ceritanya itu Injil Barnabas itu kan ada sebelum kehadiran Nabi Muhammad Bang Edi. Gini aja, biar kita tidak gini. Saya kan gini, saya itu memang prihatin dengan teman-teman Muslim ya, karena memang sering sekali memakan informasi-informasi yang hoax begitu. Gini, Pak Muhammad ada Injil Barnabas di rumah? Nggak ada sih, cuma saya pernah cuma Nah, kalau baca-baca nggak ada ya sejarahnya itu. repot. Makanya saya bilang umat Muslim ini kebanyakan katanya-katanya. Nah, inilah yang saya bilang keterbelakangan ya atau ketertinggalan umat karena umat ini seneng yang katanya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau kita hidup katanya kita mau jadi apa? Yang tertulis di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Lihat lihat nih ya. Coba bisa nggak? Coba Pak Muhammad baca nih tulisannya nih. Apa di sini bacanya? Nggak kelihatan Bang Edi. Waduh, nggak kelihatan. Oke lah ya, karena Pak Muhammad sudah mungkin penglihatannya pun sudah mulai ini. Saya hanya berpesan begini Pak Muhammad.
supaya Pak Muhammad itu datang kepada Yesus. Ya kan? Percaya kepada Yesus, mengikut Yesus. Jangan mengikuti orang yang meninggal di dalam kubur. Iya. Contohnya siapa orang yang meninggal di dalam kubur? Muhammad. Di mana Muhammad sekarang berada? Di dalam kuburnya di Madinah, betul? Iya, Betul? tapi kalau Yesus itu siapa Bang Edi yang kalau diikuti? Yesus itu sang Mesias yang dijanji-janjikan, yang dinantikan, yang akan menyelamatkan umat manusia, yang diutus oleh Bapa di surga. Supaya apa? Supaya setiap orang itu beroleh keselamatan. Seperti yang tertulis di dalam Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan ya, berarti ini pelantara ya, jalan ke Bapa itu. Begini, kalau kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di surga, jawabannya betul. Tapi kalau Tuhan itu sebagai jabatan, jawabannya iya. Yesus itu Tuhan, tetapi Dia bukan Bapa di surga, begitu. Gitu. Makanya kan kalau saya disuruh ngimani Yesus kan bingung. Yesus sendiri kan manusia, masa disuruh ngimani, suruh ikuti. Itu Nah, Bang Anda Edi. malah ngikutin Muhammad, Muhammad bukan manusia, saya tanya. Ya sama sih manusia, tapi kan tidak dituhankan. Nabi Muhammad kan utusan Bang Edis, bukan dituhankan. Baik, kita sabar ya, sabar. Jadi begini, Anda bilang Yesus kan manusia, kenapa diikuti? Gitu betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya, bukan masalah diikutinya pelan-pelan. Bang Edis. Bukan karena Pelan-pelan Pak diikutinya. Muhammad. Pelan-pelan Oh, iya, Muhammad, iya. Pak Muhammad. Gini, Muhammad manusia bukan? Ya manusia. Anda ikuti atau tidak? Ya diikuti. Nah, tadi katanya Yesus kan manusia, kenapa diikuti? Nah, ini Muhammad manusia, Anda ikuti. Ini namanya Anda standar ganda. Nah, giliran Muhammad manusia, Anda bilang harus diikuti. Giliran Yesus manusia, Anda bilang tidak boleh diikuti. Ini Anda nekat yang nyata. Iya, karena kalau Yesus kan kitabnya itu loh, permasalahannya itu Yesus itu kan dituhankan, diikuti kalau sebagai Memang utusan nggak harus. apa-apa. Wajib dituhankan. Jangan menuhankan Muhammad seperti orang Islam. Di mana Nabi Muhammad dituhankan, Bang Edis? Nah, oke lah kita bahas tema ini. Karena memang ini kok tema kita satu-satunya. Oke ya, kita kembali lagi ke tema ini teman-teman ya. Kembali lagi ke tema ini. Karena memang banyak orang Islam yang belum sadar-sadar bahwa kalian menuhankan Tuhan. Oke, begini. Pak Muhammad. Kalau ada namanya si Fulan, taruhlah namanya si Fulan, oke, atau si Anu, gitu ya. Nah, si Fulan ini dia takluk kepada iblis, mengikuti iblis, patuh kepada iblis, menjadi hambanya iblis, mengikuti iblis. Berarti siapa yang dipertuhan oleh si Fulan ini? Allah apa iblis? Ya Allah sih Bang Edis. Nah, berarti walaupun si Fulan hambanya iblis, tetapi dia mempertuhan Allah, begitu? Iya kan Allah tuh tunggal, iblis kan makhluk ciptaannya. Kenapa kita Ini dengar. mentuhankan iblis? Begini, ini pelan-pelan ya teman-teman ya, karena memang ya inilah alasan kenapa dia masih Islam. Gini, ada orang, dia ini ya hidupnya patuh, taat, tunduk kepada setan. Dia mengikuti setan. Dia melakukan apa yang setan perintahkan. Mencuri, berzina, apalagi. Segala yang jahat-jahat. Berarti orang ini sedang mempertuhan setan atau sedang mempertuhan Allah?
Ya kalau mengikuti ajarannya setan, ya Tuhannya setan. Nah, itu waras. Oke, sekarang kalau setannya diganti dengan kalau yang diikuti diganti dengan Muhammad. Anda mengikuti Muhammad, takluk, patuh, tunduk, taat kepada Muhammad. Berarti yang dipertuhan orang ini siapa? Ya Nabi Muhammad kembali Nah, utusan iya. Bang Edi. Oke Kan lah ya, kalau kayak utusan. begini memang harus kita. Beda Jadi- loh, utusan jadi Tuhan itu beda loh Bang Edi. Iya, saya tahu Muhammad itu bukan sang pencipta. Boro-boro Muhammad sang pencipta. Muhammad itu membikin bisul aja nggak bisa. Nggak bisa. Muhammad itu bukan sang pencipta. Dia itu manusia biasa. Tetapi kenapa kalian pertuhan? Ya enggak sih Bang Edi, kita bedakan di pertuhan dengan utusan kan beda. Ya, di pertuhan Tuhan itu itu apa, yang- Pak Muhammad? Di pertuhan itu Ya, apa? dipertuhankan itu diikuti. Iya, Anda ngikuti Muhammad nggak? Iya, tapi kan dasarnya Nabi Nah. ada Al-Quran. Itu namanya Anda mempertuhan Muhammad. Gimana sih? Aduh. Makanya yang harus dipertuhan itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu yang harus dipertuhan. Anda harus mengikuti Bapa. Di detik yang sama Anda harus mengikuti Yesus juga. Karena tidak mungkin mengikuti Bapa tanpa mengikuti Yesus. Gimana caranya mau mengikuti Bapa? Ya harus mengikuti Yesus. Gimana caranya mau mengikuti Yesus? Harus mengikuti Roh Kudus. Makanya ada istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Begitu. Nah di dalam agama Anda juga sama. Tidak mungkin Anda mempertuhan Allah. Tidak mungkin Anda mengikuti Allah kalau nggak ngikutin Muhammad. Tidak mungkin Anda mempertuhan Allah tanpa mempertuhan Muhammad. Iya, kalau saya gimana? kan jelas Bang Edi, di agama saya kan jelas. Kita mengikuti perintah Allah melalui contoh yaitu Nabi kita Iya. Muhammad. Yang Anda Tapi ikuti kalau perintah Allah apa perintah Muhammad? Yang diikuti itu perintahnya Allah melalui dicontohkan yang dibawa tetap Nabi aja ujung-ujungnya Muhammad. Muhammad. Iya. Tapi Karena gini Allah Bang nggak Edis. ngomong, yang ngomong Muhammad. Iya, tapi bedanya gini Bang Edis. Kalau di Kristen itu apa yang diajarkan Yesus itu nggak dilaksanakan sama orang Kristen. Contohnya Nah, melarang ini makan nekat yang babi, nyata. sunat. Lah itu kan perintah Yesus, tapi kok nggak dilaksanakan kalau dia baik. mengimani. Ada Al-Quran di situ nggak? Nggak ada. No, Nggak ada, Bang. pantesan. Apa yang dihalalkan oleh Isa yang tadinya haram? Iya kan Yesus mengharamkan babi. Nah, udah dihalalkan gimana? Coba di dalam Al-Quran ada sosok Isa itu menghalalkan yang tadinya haram. Tahu nggak Gimana itu apa? dalilnya Bang Edi? Al-Quran, ini pantesan orang Islam baca Quran nggak pernah baca artinya. Nih, saya tunjukkan di dalam Quran ya. Nih, nih ya, di mana di dalam Quran, sebentar ya. Sabar, pelan-pelan ya, Pak Muhammad ya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-50 saya bacakan. Dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Coba tuh apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa. Apa itu contoh Bang Edi? Lu ya jawab makanya. Jangan-jangan itu daging babi. Oh. Coba ayo apa? Saya nggak bilang loh, saya bilang jangan-jangan itu daging babi. Coba ini sebutkan, ini PR umat muslim. Makanya saya bilang
Mustahil Quran bisa menjawab.